Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita dan kaum muslimin semuanya. Shalawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu akhir-akhir ini dunia kristologi digegerkan ya dengan pengakuan dari para tokoh-tokoh agama Kristen ya, para pendetanya yang mengklaim bahwa mereka itu adalah nabi, utusan Tuhan. Walaupun itu memang tidak diakui oleh kita umat Islam otomatis ya. Kalau di kita nih di Islam ini kan malah membahas masalah Nabi sudah clear, sudah tuntas, sudah jelas ya. Sama halnya seperti membahas masalah ketuhanan. Ya, jadi kalau kita bahas Tuhan dalam Islam jelas sudah cuma satu ya. Kita bicara masalah Nabi dalam Islam juga sudah jelas ya. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Itu sudah sepakat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dari yang kecil sampai yang tua nih semua sama di seluruh dunia. Semua aliran sepakat. Tuhannya satu. Nabinya ya, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah juga adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, kalau mau dalil saya kasih deh biar tetangga sebelah kita nggak penasaran ya. Dalam Al-Quran, jadi dalilnya dari mana orang Islam kok bisa mengklaim Nabi Muhammad itulah nabi terakhir? Ya memang kata Al-Quran sendiri yang mengatakan itu ya, bahwa dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Ahzab ayat 40, di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim ya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinnar Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu ya. Jadi dikatakan begitu. Kemudian tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah itu. Kemudian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin wa khatamar rasul, penutup para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Islam dengan mudah kalau ada orang mengaku nabi ya setelah Nabi Muhammad pasti akan ditolak. Ya, ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi akan ditolak. Ada Pak Imin kayak, ada Pak Ijo kayak, atau ada siapa kayak lah ya yang ngaku sebagai nabi pasti akan ditolak. Selesai udah. Tidak ada yang kemudian dipermasalahkan karena udah jelas dalilnya tadi ya. Nah, sementara di tetangga kita orang Kristen ini lucunya zaman begini tiba-tiba ada muncul pengakuan dari pendetanya ya, contoh ya yang kita udah kenal namanya nggak familiar, nggak asing nih. Satu ya, pendeta Luga Tambunan ngaku nabi ya, dia mengatakan bahwa saya mendapatkan mujizat, saya dipilih langsung oleh Tuhan dan lain sebagainya. Yang kedua yang juga tidak kalah hebohnya adalah Joseph Paul Zhang yang juga mengklaim dia adalah seorang nabi ya, nabi ke-26. Wah gitu ya. Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Waduh, luar biasa pengakuannya ini ya. Sehingga dua orang ya, pendeta Kristen ini mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Nah, bagaimana reaksi kekristenan? Ya, kita udah banyak nonton ya. Kristen yang kemudian bisa berpikir dengan wajar, normal, banyak yang menolak. Ya, saudara-saudara Kristen kita, pendeta-pendeta yang kemudian cukup bijaksana, ya cukup pinter mencermati situasi, kondisi dan pengakuan semacam ini, mereka tidak mengakui itu. Ya,
Kekatolikan menolak jelas mentah-mentah. Nggak mungkin Luga Tambunan itu nabi Kristen. Nggak mungkin Joseph Paul Zhang itu nabi Kristen, kan begitu. Dan para Kristen yang lain, baik Protestan dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi ada memang segolongan tertentu Kristen yang kemudian mengaminkan bahwa betul Luga Tambunan itu nabi, bahwa betul Joseph Paul Zhang itu adalah nabi. Ya, itulah ruwetnya gitu ya. Sehingga kemudian dunia dakwah Kristologi heboh ya dengan pemberitaan ya di media sosial mengenai dua permasalahan ini ya. Tapi oke lah, karena ini merupakan klaim dari mereka sendiri, kemudian juga yang ribut juga ya internal mereka sendiri, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita mudah-mudahan kita hanya bisa turut mendoakan lah, semoga permasalahan di internal saudara-saudara Kristen kita bisa selesai biar nggak saling gontok-gontokan gitu ya. Sementara di Islam sudah jelas, alhamdulillah kita tidak terpengaruh sama isu apapun ya, statement apapun yang kemudian mencoba mau membenturkan kepentingan kita. Kita tidak punya kepentingan di sana. Kita nggak punya kepentingan dengan pengakuan Luga sebagai nabi. Kita nggak punya kepentingan terhadap pengakuan Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Ya, karena apa? Karena udah jelas tadi ya. Nah, tapi memang problem berikutnya adalah problem hukum karena dianggap menistakan agama Islam. Sebab apa? Sebab dia menghina sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau masalah dia ngaku sebagai nabi, kita sih nggak punya kepentingan, terserah lu aja, lu mau ngaku nabi kayak mau ngaku Tuhan, bodo amat gitu ya. Tapi permasalahannya dia menghina sosok Nabi junjungan kita umat Islam, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya dia ucapkan. Nah ini yang berseberangan kepentingan, ini yang kemudian menjadi bentrok kepentingan itu ya, yang kemudian jadi masalah. Baik ya, mudah-mudahan ini penjelasan singkat ini menjadi petunjuk menjadi panduan ya buat kita semua supaya lebih bijak lagi dalam menganalisa dan juga dalam mengomentari segala sesuatunya. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.